Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kajian Kamaru yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul dalam rangka tadarus Al-Quranul Karim, membaca, mempelajari, mengambil faedah dan berusaha nanti mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan wasilah dekat dengan kitab Allah ta'ala kita meraih banyak kebaikan, di antaranya ketenangan jiwa, kemudian dikelilingi malaikat, diliputi rahmat, diliputi kasih sayang, rahmat Allah, kebaikan dari Allah, dan juga diingat-ingat Allah, serta nanti Allah akan berikan kemuliaan kepada ahlul Quran. Sallallahu alaihi wasallam untuk Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah berjuang untuk menegakkan Quran dalam kehidupan nyata. Malam ini kita akan mencoba mentadabburi surat Al-Kautsar. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kautsar ini adalah surat yang cukup pendek ya, cuma berapa ayat? 3 ayat ya. Yang mana surat Al-Kautsar ini ada khilaf para ulama tentang di mana dia turun, di Makkah atau di Madinah. Hanya kebanyakan berdasarkan asbabun nuzul menentukan Al-Kautsar itu turun di Makkah. Adapun asbabun nuzulnya kita bacakan nazalat fil As bin Wa'il. Ini turunnya surat ini terkait dengan As bin Wa'il, ini orang kafir Quraisy. Wa dzalika anna ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minal masjidi wa yadkhul, yaitu ketika Wa'il melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid, sedangkan Wa'il masuk masjid, Masjidil Haram ya. Waktu itu Masjidil Haram masih menjadi tempat ibadah orang kafir musyrik. Faltaqaya 'inda babi Bani Sahmin wa tahaddatsa. Kemudian keduanya bertemu di pintu Bani Sahmin dan berbicara. Kemudian orang-orang dari para petinggi Quraisy juga sedang di masjid, sedang duduk. Ketika As masuk, mereka bertanya, "Apa yang kau bicarakan?" Wa'il berkata, itu si Abtar itu. Abtar itu artinya yang terputus dari rahmat Allah. Si Abtar maksudnya apa? Yaitu menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Abtar, karena waktu itu putra beliau yang laki-laki meninggal. Wa kana qad tufiya qabla dzalika Abdullah bin Rasulillah. Waktu itu telah meninggal putra beliau itu Abdullah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal dari istri pertama itu Khadijah. Maka orang yang nggak punya anak disebut abtar, terputus. Maka Allah turunkanlah surat ini untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bukan orang yang terputus dari kenikmatan Allah, bahkan mendapatkan apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa? Nikmat yang banyak. Begitu tentang asbabun nuzul. Surat Al-Kautsar ini namanya Al-Kautsar, atau juga disebut Inna A'tainakal Kautsar, atau surat An-Nahr.
Tentang fadilah surat ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa ketika Anas radhiyallahu anhu bercerita bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berada di kalangan sahabat, tiba-tiba beliau pingsan. Biasa beliau itu kalau dapat wahyu kadang-kadang seperti pingsan gitu, beliau langsung bangun sendiri. Nah, setelah itu beliau kemudian bangun dan mengangkat kepala beliau, mendongakkan wajah beliau ke atas, dan beliau tersenyum. Maka para sahabat bertanya, apa yang buat Anda tertawa ya Rasulullah, buat tersenyum? Beliau bersabda, tadi telah turun kepadaku satu surat. Lalu beliau membaca, Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kemudian beliau bertanya, atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu al kautsar? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya dia adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku, yang di situ banyak kebaikan, dan dialah telaga yang nanti umatku akan datang dari kiamat, yang mana gelas-gelasnya sejumlah jumlah bintang di langit, banyak sekali. Kemudian ada seorang hamba yang keluar dari golonganku itu. Saya katakan, Robbi innahu min ummati, ya Allah ya Rabb, itu umatku. Allah berfirman, atau malaikat yang jawab, Allah alam, ma tadri ma ahdatsat ba'daka, kamu tidak tahu apa yang dia perbuat hal yang baru setelahmu. Jadi ini Nabi ingatkan juga orang-orang yang ngaku Nabi tapi tidak mengikuti langkah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman sekalian, itu tentang fadilah. Kemudian kita lanjutkan tentang surat Al-Kautsar ini berbicara tentang apa. Yang pertama yaitu surat ini sebagai pembelaan kepada Nabi yang dianggap punya kekurangan, yaitu tidak punya anak laki-laki. Dianggap itu kekurangan karena pada zaman dulu orang itu kalau anaknya nggak laki-laki itu berarti kurang keren gitu ya. Kalau punya anak perempuan itu berarti kelemahan. Itu pandangan orang-orang jahiliyah. Dan Nabi punya anak laki-laki baru kecil meninggal, maka orang-orang Quraisy kafir kemudian menganggap ini orang abtar, terputus nasabnya nanti. Nah, surat ini membela Nabi bahwa beliau bukan orang yang terputus dari kebaikan. Kemudian juga sebagai kabar gembira kepada beliau bahwa Allah berikan nikmat yang banyak kepada beliau, khususnya nanti di akhirat ada sungai atau telaga Al-Kautsar itu. Oleh karena itu Allah mengingatkan agar banyak bersyukur dengan mendekat kepada Allah, khususnya dengan sholat dan berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Itu isi dari surat Al-Kautsar. Mari kita baca dan terjemahkan, yang insya Allah sudah ngelotok semua. Tapi biar dapat pahala kita baca bareng dulu ya, biar semuanya dapat pahala lebih banyak lagi. Saya mulai, nanti diikuti aja biar seragam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.
Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, kita maknai. Inna a'toinaka. Inna sesungguhnya kami. A'toinaka. A'to yu'ti itu memberi. A'toinaka kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar artinya al-khair al-katsir, nikmat yang banyak. Di antaranya adalah telaga Al-Kautsar di Jannah. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Fasolli li rabbika, maka sholatlah untuk Rabbmu. Jadi ini sebagai syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang banyak itu. Sholatlah untuk Rabbmu Allah, wanhar, dan berkorbanlah. Semuanya untuk Allah semata. Beda dengan orang-orang musyrikun yang mereka diberi nikmat Allah banyak tapi takarubnya, ibadahnya kepada para patung-patung. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang syani'aka mubghiduka, membencimu, wal abtar, dialah yang terputus dari nikmat Allah, al munqati an kulli khairin, terputus dari kebaikan, terlupakan, dan jika diingat pun diingat dengan keburukan-keburukan, seperti orang-orang kafir Quraisy yang mereka membenci Nabi, mereka sampai sekarang terkenal dengan keburukannya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan sebagainya. Ini makna secara global. Mari kita sedikit perdalam pemahaman tafsirnya. Disebutkan ayat pertama, inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Apa itu di antara nikmat baik yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, saya ambilkan sebuah makalah penguat ya, bahwa Nabi mendapat nikmat yang banyak. Di antaranya adalah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih Allah sebagai hamba yang paling baik, hamba yang paling baik, sebagai manusia terbaik baik di saat di dunia maupun saat di akhirat. Karena beliau adalah pernah bersabda, ana sayyidu waladi ibni Adam wala fakhr, sayalah tuannya anak Adam bukan karena sombong, tapi memang itulah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk beliau mendapat makom yang sangat tinggi, yaitu menjadi Khalilullah. Ya, di antara para anbiya ini Khalilullah hanya dua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di antara fadilah kebaikan yang Allah berikan adalah Allah muliakan Nabi kita dengan mukjizat yang khalidah, mukjizat yang kekal sampai akhir zaman, yaitu Al-Quranul Karim. Para anbiya yang lainnya mukjizatnya sudah tinggal cerita, termasuk kitab sucinya sudah melencong ya bahasa Indonesianya. terpelencongkan gitu. Ya, telah
diselewengkan ya, seleweng oleh para umatnya yang enggak jujur, dan Allah enggak menjamin akhirnya Taurat, Injil sudah banyak terreduksi tidak sesuai dengan aslinya. Hanya Al-Quran yang Allah janjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini karunia Allah yang besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya bahkan. Maka jamaah sekalian, kita harus berusaha untuk akrab dengan kitab Allah Quran ini. Di antara rahasia mengapa orang-orang Gaza sampai sekarang kuat bertahan menghadapi gempuran katanya pasukan terkuat sedunia, ya, itu kan karena mereka sangat dekat dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil nunggu perang maca Quran gitu ya, sambil jaga maca Quran, anak-anak kecil sambil dibom ya mereka bawa Quran. Jadi mereka hidupnya sudah akrab dengan Quranul Karim. Nah, ini majalisul Quran, tilawatul Quran, tadarus Quran ini perlu terus kita kuatkan, kita gesakkan di kaum muslimin ini. Demikian pula Nabi dimuliakan dengan kenikmatan, mendapat pujian sebagai orang yang akhlaknya mulia dan sebagai utusan untuk seluruh alam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji oleh Allah langsung, engkau Muhammad akhlakmu itu azim, agung, mulia sekali. Dan akhirnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami Allah mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Jadi Nabi ini diutus bukan hanya kepada bangsa Arab, tapi kepada seluruh manusia, bahkan bangsa jin juga. Dan syariat yang Nabi bawa syariat yang penuh rahmah untuk manusia. Maka lihatlah hari ini, kalau saya yakin jenengan juga suka membuka medsos ya. Kalau jenengan sudah buka medsos terus ngeklik berita-berita Palestina, nanti kan terus muncul yang lainnya, terus bagaimana syariat Allah yang dipraktekkan oleh para mujahidin Hamas, meskipun Israel Zionis begitu jahat sekali ya, mau merubah di mana-mana, tapi mereka dengan santun menjaga para tawanan yang sudah sepuh-sepuh dibebaskan pun mereka merasakan bagaimana baiknya orang-orang Islam yang telah diwakili Hamas itu sendiri. Syariat yang penuh rahmat. Sementara Zionis betul-betul tidak punya rasa kemanusiaan. Yang mereka bantai adalah bayi-bayi, para ibu-ibu, orang-orang tua yang akhirnya mereka mendapatkan kematian. Semoga menjadi syuhada dan menjadi simpanan bagi para orang tua yang konon sampai 3.000 lebih bayi-bayi, anak-anak kecil terbantai di Palestina, di Gaza khususnya. Ya, kita sedih, tapi semoga mereka yang mati, yang meninggal itu adalah mendapat mati syahid sehingga mereka bergembira di akhirat. Sedihnya karena kok di zaman semodern ini yang katanya membela hak asasi manusia gitu ya, kok bisa terbantai seperti itu, kok nggak ada yang gerak, malah dihalang-halangi gitu. Kenapa kok negara-negara sekitarnya kok nggak boleh? Saya yakin kalau boleh dibuka pintunya itu mesti banyak orang yang pengen membela Gaza dan Palestina, tapi penguasa sekitarnya nggak membolehkan untuk membuka pintunya. Dan juga begitu pula nampak kemunafikan dunia ketika Rusia menyerang Ukraina, langsung ya negara barat, Amerika bantu mengatakan Rusia melanggar hak asasi manusia. Tapi ketika Zionis menghabisi rakyat Palestina, mereka hanya mengatakan Zionis berhak membela diri. Begitu munafiknya orang-orang barat yang terutama pemerintahannya. Kalau rakyatnya juga alhamdulillah banyak yang sadar, mereka punya hati meskipun bukan muslim tapi punya nurani yang tahu betul adalah pembantaian dan genosid. Baik, itu tambahan. Fadilahnya juga disebutkan dalam sebuah hadis, banyak ini saya ambilkan beberapa. Di antaranya Fudiltu 'alal anbiya'i bisittin, dalam hadis riwayat Muslim. Saya dimuliakan di atas para nabi dengan 6 hal. U'titu jami'al kalim,
saya diberi Allah jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang ringkas tapi padat dan bermakna luas. Nabi mampu membuat bersabda kalimat yang pendek tapi kalau diurai jadi sebuah dirosah yang luas sekali. Mungkin nanti kalau yang belajar usul fikih itu banyak sabda-sabda beliau yang pendek tapi menjadi kemudian kaidah yang memaknai luas sekali. La dharara wala dhirar misalnya. Jangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan diri orang lain. Itu kan pendek tapi kok maknanya misalnya mohon maaf ya yang masih suka rokok. Gimana rokok? Ternyata membahayakan diri sendiri, rusak jantung. Orang lain lebih bahaya lagi. Berarti bagian hukumnya. Terus nanti apalagi. Jadi satu kata tapi menjadi banyak. Boleh nggak kita misalnya menghutangi orang tapi kok kita minta bunganya, itu dorong nggak untuk orang lain? Jadi satu kalimat. Min husni islamil mar'i tarku malayani, pendek. Di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan yang nggak bermanfaat untuknya. Pendek, tapi yang nggak manfaatnya banyak. Ini bagaimana? Nanti jadi luar biasa pengembangan dari hadis atau sabda Rasulullah SAW. Itu namanya jawami'ul kalim. Wa nusirtu bi ru'bi, dan Allah tolong, aku ditolong Allah dengan ru'b, dengan rasa takut. Musuh itu sebulan sebelum ketemu Nabi, dengar Nabi sudah ketakutan. Kalau sudah takut tentunya sudah tidak bisa konsentrasi dalam berperang. Ini pertolongan Allah kepada Nabi dengan rasa takut pada musuh-musuhnya. Nah sekarang kok pada nggak takut? Karena umat Islam punya penyakit apa? Al-wahnu, cinta dunia, takut mati. Tapi sekarang ini alhamdulillah, semoga yang berjihad di Al-Ghaza itu termasuk Taifah Mansurah yang disebutkan oleh Nabi, la yakhdulu man khadalahum, tidak akan rendah siapa yang merendahkannya. Yang mansuruhnya selalu tertolong oleh Allah, tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Semoga ya yang mereka memang para pecinta syahadah, kematian syahid, sementara lawannya pecinta dunia. Uhilat liyal ghanaim, dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang. Zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau perang itu ghanimah dikumpulkan, nanti kemudian ada api di langit terus menghabiskan ghanimah itu. Kalau zaman Nabi dan seterusnya, ghanimah menjadi harta yang paling nomor satu, ya, ghanimah itu harta halal yang nomor satu ketika ada perang, ya. Tentunya ketika ada perang, jangan nanti ketemu orang kafir ngambil ghanimah. Itu bukan, itu namanya nyolong, bukan ghanimah. Karena dalam masa-masa tidak perang itu hak-hak orang kafir pun tetap kita tegakkan. Kalau sudah perang ya memang nanti yang kalah ya akhirnya hartanya diambil begitu. Wa ju'ilat lil ardu tahuran wa masjidan, dijadikan untukku bumi ini tahuran, tahur suci, wa masjidan, tempat sholat. Jadi kalau yang lainnya, kaum lainnya sholatnya harus di tempat-tempat ibadah. Bahkan sampai sekarang orang Nasrani itu kalau sholat, kalau ibadah kan di tempat gereja mereka pun sesuai dengan ininya ya, alirannya ya. Nah, ada gereja Jawi, gereja Advent. Nah, kalau umat Islam tidak, kecuali yang Islamnya mungkin rada nggak jelas itu ya, jadi ada yang khusus di masjid dewi gitu. Kalau aslinya ya dalam Islam nggak ada ini masjid apa, ini masjidnya kaum muslimin, nggak boleh kemudian ini masjid organisasi. Kalau yang mengelola mungkin lah, tapi jangan sampai kemudian selain kelompoknya nggak boleh masuk, nah, sholat melatih resi, nah itu nggak benar itu. Nah itu bahkan tidak hanya di masjid, dimanapun kita boleh sholat, di tempat-tempat yang penting tempatnya suci. Ini termasuk kemudian dari Allah untuk umat Islam. Tadi kemudian terakhir wa ursiltu ilal khalqi kafah, yang kelima nih, dan aku diutus kepada seluruh makhluk. Nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya sendiri. Nabi Isa itu diutus untuk apa? Untuk Bani Israel. Maka sebenarnya agama Nasrani itu bukan untuk dunia, hanya untuk Bani Israel. Agama Nasrani sangat disebut Kristen itu, cuma nggak tahu kok tiba-tiba disebutkan kemana-mana itu. Kalau agama Islam memang Allah desain untuk seluruh manusia gitu. Wa khutima biyan nabiyun, kemudian
khutima biya an-nabiyun, para nabi itu penutupnya aku. Itu diantara fadilah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk nanti nabi kita lah yang akan membuka pintu surga pertama kali, nabi terakhir tapi nggak dibuka surga sebelum Nabi Muhammad membukanya. Kemudian juga belilah nanti banyak berikan syafaat atau syafaatul uzma dan berbagai kebaikan lainnya yang cukup banyak. Itu di antara yang kita sebutkan beberapa khairan katsir. Al-Kautsar untuk Rasulullah itu banyak sekali. Nah, itu ya di dunia dan di akhirat. Baik. Itu tentang syarah dari Al-Kautsar. Kemudian yang kita sekarang masuk kepada tadabbur dan tazkiyah. Kita masuk ke, kalau keterangan saya kira cukup. Sekarang kita masuk ke tadabbur dan tazkiyah. Tazkiyah itu maksudnya ngamalnya piye gitu. Tadabbur itu faedah itu ini apa? Kemudian setelah ketemu faedahnya, terus ngamalke piye gitu. Ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Apa faedahnya? Nah, bahwa dari sini kita tahu Allah Ta'ala akan terus membela, membantu, menolong nabinya yang mulia dan akan menjaga dan membela dari segala kejahatan orang-orang jahat. Maka termasuk nabi pun dijamin oleh Allah bahwa nabi tidak akan dijangkau oleh orang-orang kafir gitu ya. Itu pembelaan Allah kepada nabinya. Kemudian juga Allah mengutamakan Nabi Muhammad SAW dibanding para nabi-nabi yang lain, termasuk ada sungai Al-Kautsar di jannah untuk Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Nabi, telaga beliau itu ahla minal asali, lebih manis daripada madu, abyadha minal labani, lebih putih daripada susu. Kemudian man yashrabha lam yadhma abada, yang minum telaganya Nabi tidak akan merasa haus selama-lamanya. Ini yang nanti semoga kita termasuk yang bisa minum telaga Al-Kautsar di akhirat nanti. Nah, dari ayat ini ketika kita sudah tahu bahwa Allah akan terus membela Nabi, kemudian juga Nabi diberi fadilah dengan banyak kelebihan dibanding para nabi lain, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus sadar betapa Nabi ini seorang Nabi yang sangat mulia. Maka kita perlu memuliakan beliau dan berusaha membela beliau, ya, membela beliau dan berusaha mengenal beliau. Jadi kita harus mengenal beliau, kemudian mencintai beliau dan membela beliau. Cinta yang kemudian cirinya mengikuti beliau. Ini yang harus kita lakukan dengan Rasulullah SAW. Kita mengenalnya, mencoba membaca sirahnya. Kalau jenengan senang sirah itu jane baik kita bisa lakukan. Pertama baca sejarahnya. Kalau bisa baca itu Rohikum Maktum atau Sirah Nabawi itu yang juara 1, itu bagus itu ceritanya. Kemudian nanti belajar apa namanya faedah-faedah di sirah itu apa. Itu ya banyak nanti yang diambil. Jadi sebenarnya kalau mau belajar sirah pun butuh waktu tersendiri dan mungkin butuh waktu yang lumayan panjang ya. Kalau jenengan suka baca mungkin lebih cepat, tapi biasanya wong Indonesia itu lebih suka ngrungokke dibanding maca dhewe gitu ya. Iya. Kemudian mari kita berusaha untuk ikuti Nabi agar bisa beruntung untuk menuju telaga Al-Kautsar. Karena Nabi nanti di akhirat nunggu kita di telaga itu, di haud, di telaga Al-Kautsar itu. Beliau menunggu, yang telaga itu luas sekali ya, yang migrofanya, ciduk-ciduknya banyak sekali, kita bisa minum sepuas-puasnya. Nah, tapi yang bisa menemui Nabi yang menjadi pengikut setia Nabi. Nek sing ngaku Islam tapi Islame ora ikuti Nabi ya engko mlayu ngedoi Nabi, dipanggil mrene yo. Diberitahu itu Muhammad dhisik ora melu kamu, dia buat hal yang baru dalam Islam. Maka kita ini kalau tanya akidahmu akidah sapa? Akidah Rasulullah.
fikihmu fikih Rasulullah gitu, adabmu adab semuanya ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Lu kok ada mazhab-mazhab itu, ada mazhab Syafi'i, mazhab ya kalau pas hadisnya dalilnya itu butuh penjelasan, kita ngikuti ulama-ulama yang ahli. Ya ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, Hambali, dan Imam Abu Hanifah itu ketika tapi niatnya apa? Ngikuti Rasulullah gitu loh. Mereka itu beliau-beliau itu memudahkan kita untuk mengambil kesimpulan. Kadang-kadang dalil yang butuh ulama yang mengambil kesimpulan. Ya, maka itu kita pakai beli-beli dalam rangka apa? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya sadari. Jadi bukan berarti mengikuti madhab itu berarti orang mengikuti Nabi, bukan. Jadi madhab itu mengikuti Rasul, cuma karena butuh pemahaman ya mengikuti ulama gitu. Seperti firman Allah, fas'alul dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Tapi kalau jelas dari Nabi dalilnya jelas dan tidak butuh ijtihad, ya sudah ikuti langsung begitu. Gitu ya. Misalnya sholat itu ada 5 waktu. Nggak usah menurut mazhab Syafi'i piro, betul Ali ya langsung kan. Sudah Nabi jelaskan 5 waktu sudah. Nggak perlu mazhab pada sudah jelas. Baru nanti kalau ada perlu mazhab, nek mau sholat itu kok maca Fatihah piye? Kudu kenceng bismillah, itu Imam Syafi'i begitu sunahnya karena ada hadisnya begini. Tapi Imam Ahmad kok bilangnya kudu pelan karena ada hadisnya begini. Lho ono dalil kabeh. Ono berarti dua-duanya enggak apa-apa kita lakukan. Gitu kita jadi enak gitu. Karena selama ada dalil dari Rasulullah kita ikuti. Kurang lebih begitulah ya. Jadi kita berusaha, kita niatkan hidup kita dalam seluruh aspeknya berusaha ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam aqidah, manhaj fikih, dalam berkeluarga, apapun kita berusaha Nabi piye, gitu. Fasholli li rabbika wanhar. Ayat yang kedua, sholatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Ini apa faedah di ayat ini? Menunjukkan pentingnya dua ibadah sebagai rasa syukur pada Allah, yaitu ibadah badan yaitu sholat yang hanya untuk Allah. Yang kedua berkorban, jangan sampai untuk selain Allah. Karena sampai hari ini di negeri kita masih banyak yang berkorban untuk selain Allah. Ya, kadang-kadang ono sing larung ke kepala sapi ke laut. Napa ben sing borek seorang ngamuk. Nggak ada yang ke gunung. Ada kadang-kadang meh bangun gedung tinggi itu cembleh ke kambing sampai tanam di situ kepala. Ini contoh berkorban untuk bukan untuk Allah. Maka diingatkan fasholli li rabbika wanhar. Jadi itu dua ibadah sebenarnya. Maka apa yang kita lakukan dari ayat ini, kita diminta agar kita ikhlas dalam sholat dan dalam berkorban hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau berkorban sebutlah nama Allah. Jangan sampai sholatnya tidak ikhlas, karena ini setan terus menggoda. Kan Nabi ingatkan, yang saya takutkan kepada kalian itu adalah syirkul khafi, syirik tersembunyi. Apa itu Rasulullah? Syirik khafi, ayusolli rajulu ayaqumar rajulu, seorang yang sholat kemudian apa? Fayuzaina sholatahu, dia perbagus sholatnya. Kenapa? Binadri rajulin, karena ada seorang yang datang melihatnya. Di pertama sholatnya biasa, pengennya maca ina'tainakal kautsar, ana wong wah maca dawa wadduha atau dawa misalnya, atau apa amma tasaalun. Ini berarti apa? Binadri, karena pandangan orang lain. Maka hati-hati, kita berusaha untuk ikhlas. Dan kembali saya ingatkan, sering-seringlah kita baca doa Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Doa itu Nabi ajarkan kepada sahabat yang bertanya, Rasulullah syirik itu kecil banget, nggak kelihatan, terus gimana kita bisa takut dan bisa menghindarinya? Baca doa itu, adzaballahu anka sighar syirki wa kibar. Bacalah doa itu, Allah akan hilangkan darimu syirik yang kecil maupun syirik yang besar. Syirik kecil itu riya, syirik besar ya tadi nyembelih bukan karena Allah, nyembelih untuk sing reksa sajen itu syirik besar itu, karena yang harus untuk Allah untuk yang lainnya.
Tapi nanti kalau ada orang yang masih seperti itu, saya langsung dituding musyrik, kamu rokok kamu gitu ya, didakwai dulu. Dia sudah tahu belum? Karena orang-orang kejawen itu kan banyak yang nggak tahu, dikira itu ya kebaikan gitu ya. Seperti dulu orang-orang Arab juga gitu, banyak yang masuk Islam barusan, mereka juga masih mau berbuat syirik, tapi Nabi ingatkan. Pokoknya nek dakwah itu bukan langsung menghakimi, tapi harus mengajak dan berusaha menyelamatkan dakwah supaya kembali kepada kebenaran. Baik, jadi dari ayat fasol lil rabbika wanhar, apa yang dilakukan ikhlas dalam sholat dan berkorban hanya untuk Allah. Ya. Kemudian mari terus berusaha mengakukan ibadah sebagai rasa syukur kepada Allah. Ya, Nabi kita sendiri selain sholat wajib 5 waktu, sunnahnya dahsyat. Bahkan sampai ketika pagi-pagi menjelang subuh, Bilal bin Rabah atau Ibu Aisyah bertanya, Rasulullah jenenganku nek bahasa Jawa nih, ngopo toh kesel-kesel sholat sampai bengkak kakinya, wis di ngapura dosanya yang lalu yang kemudian, wis jelas masuk surga kok kesel-kesel ngopo gitu. Kita yang nggak jelas saja sholatnya ya sak kepenake ya rawat suwe-suwe. Nah, bisa begitu. Apa sabda Nabi? Afala akuna abdan syakur, apa enggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Nabi sampai seperti itu, syukurnya luar biasa. Beliau sudah dijamin masuk surga, sudah makomnya mahmudah tinggi, tapi beliau masih melaksanakan sholat malam sampai kakinya bengkak. Itu nek bengkak kan ring ngadeg itu mungkin 2 jam 3 jam itu. Coba dengan praktek kok sampai bengkak itu 2 jam. Ya itu Mang Rasulullah luar biasa. Ya kita mungkin belum sekuat beliau, yang penting berusaha bersyukur sekuat-kuatnya apa yang kita bisa lakukan untuk membuktikan syukur kita pada Allah dengan nikmat yang begitu banyak ini. Ayat terakhir, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus. Jadi kesimpulannya apa? Pembenci Nabi mesti akan hancur. Dan betul, sampai hari ini kita lihat daftar orang musyrikun yang benci Nabi, mereka matinya juga mengenaskan. Abu Lahab matinya juga sampai busuk baru ketahuan, Abu Jahal juga terhina, semuanya terhina. Sementara Nabi namanya begitu dimuliakan. Antum lihat, hari ini kita lihat nama Nabi di mana-mana disebut. Khutbah Jumat, kalau nggak sholat Nabi, sah nggak khutbah Jumatnya? Nggak sah, ya kan? Mesti sholat Nabi. Muji Allah, sholat Nabi. Jadi bersyahadat, adzan, ini angger la ilaha illallah tok, sah nggak adzannya? Enggak. Jadi harus nama Nabi terangkat betul. Ini ya, sama yang lainnya tidak terangkat. Maka mari kita terus berusaha mencintai Nabi dengan sepenuh hati, karena beliau orang yang mulia, memuliakannya dan mengikuti sunnahnya, serta membenci setiap orang-orang yang membenci Nabi atau bahkan berusaha membela dari hal seperti itu. Demikian jemaah sekalian kurang lebih kesimpulan dari ayat-ayat dari surat Al-Kautsar ini. Baik, terakhir kesimpulan dari surat ini, apa yang perlu kita lakukan untuk pribadi kita? Intinya kita harus komitmen untuk berusaha merealisasikan sunnah-sunnah Nabi dalam segala dimensi kehidupannya, agar nanti kita tidak terhalang dari masuk atau mendapatkan keutamaan minum telaga Al-Kautsar. Jangan sampai kita berislam dengan cara-cara yang tidak dari Rasulullah. Cara cara si fulan, enggak, cara itu adalah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas semuanya. Belajar akidah gimana Rasulullah dan sahabat. Belajar fikih, belajar semua dari sumbernya. Jangan ngarang-ngarang ya, kecuali yang memang itu wasilah. Kalau wasilah itu boleh dikembangkan. Zaman dulu belum ada mic, ini wasilah. Nah, sekarang pakai mic, itu namanya pengembangan. Zaman dulu pakai kitab kuning, sekarang pakai kitabnya ireng ini ya. Itu karena pakai tablet misalnya, lengkap, itu namanya wasilah. Kemudian untuk hak-hak masyarakat, mari kita
mengajak kepada masyarakat untuk menghormati Rasulullah dan kemuliaannya, ya. Kemudian kita berusaha mengajak manusia untuk mengikuti beliau dan menyadarkan bahwa kalau para masyarakat itu mencintai Nabi, contoh paling jelas atau bukti paling jelas adalah harus ittiba Rasul. Artinya apa? Kalau kita cinta Nabi, bersolawat pada Nabi, bagus. Tapi juga harus bukan sebatas disolawat, tapi praktekmu, uripmu ngikuti sapa? Ekonomimu ngikuti sapa? Syariatmu ngikuti sapa? Berkeluargamu ngikuti sapa? Semuanya itu tanda cinta yang serius. Ya, selain juga mencintai dalam artian memberikan sholawat, mengagungkan beliau, monggo itu bagus, tidak apa-apa. Karena para sahabat juga mereka bernasyid untuk Rasulullah, membuat puisi untuk Rasulullah, silahkan. Tapi juga harus selain itu harus membela, mentaati, mengikuti beliau. Itulah yang harus kita ajak kepada masyarakat kita. Nanti kalau umat Islam itu semuanya jadi pengikut Rasul dalam artian sebenarnya, masya Allah, kayak apa masyarakat Muslim terutama yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu kesimpulan dari tadarus surat Al-Kautsar. Alhamdulillah selesai satu surat. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya. Cukup ya Pak ya. Ya, yang penting berusaha mengamalkan, karena tujuan belajar Quran itu adalah untuk dibaca, dipahami, diamalkan. Nah, kita berusaha sedikit, sing kurang-kurang apa diamalkan. Lama-lama Quran betul-betul menjadi panduan hidup kita semuanya. Demikian kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa atau mungkin oh iya.